Ya, kalau misalkan suara saya kurang jelas, tolong dikasih tahu. Jadi saya bisa mengulang kembali. Lalu kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan. Kalian bisa langsung bertanya di tengah-tengah saya ingin menjelaskan. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya semuanya. Selamat sore. Nah, untuk sesi kali ini, jadi kita ketemu lagi nih. Jadi ada 4 kali kelas besar kita. Ini yang keduanya. Kalau topik kali ini kita tentang bicara color model. Ya, suara saya masih jelas ya? Oke ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Oke, Pak. kalau gitu. Oke, sip. Oke, kita langsung masuk materinya. Nah, berbicara yang namanya komputer grafis, itu pasti tidak lekang yang namanya warna. Saya set dulu kameranya nih biar ke saya, kan nggak pasti kelihatan. Jadi kalau namanya komputer grafis itu pasti nggak ketinggalan yang namanya warna. Ini saya arahkan 4 ya. Oke ya, kalau komputer grafis itu tidak lekang, tadi saya bilang namanya warna. Karena warna adalah merupakan salah satu bagian di dalam komputer grafis yang harus kalian gunakan dan kalian ketahui. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak, warna itu kan cuman ya merah, jingga, kuning, biru, hijau. Kenapa harus kita ribet pelajari? Nah, ini dia masalahnya. Pertanyaan kamu itu sudah ditanyakan oleh pada PPT. Kenapa kita harus mempelajari warna? Padahal warna mungkin katanya adalah suatu hal yang simple dan tidak rumit, tapi kenapa kita harus mempelajarinya? Coba saya besarkan. Ya, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempelajari warna? Yang pertama adalah seperti kalian mengasumsikan adalah warna itu adalah seperti kalian pada saat membuat suatu gambar, lalu misalkan pada aplikasi deh, pada aplikasi kalian ingin membuat suatu aplikasi, lalu tampilan halaman depannya kalian bingung mau warnanya apa yang cocok ya? Apakah warna merah, jingga, kuning atau hijau? Pemilihan warna ini setiap orang memiliki persepsi masing-masing, sehingga pasti akan terjadi, saya bilang adalah bisa jadi bentrokan malah kalau kalian tidak sepakat terhadap satu warna. Bukannya begitu kan? Jadi kalau misalnya mungkin si A adalah saya ingin mau warnanya adalah merah, si B maunya warnanya hijau. Oh nggak bagus hijau, bagusnya adalah pink. Nah semua berasumsikan bahwa memiliki persepsi masing-masing. Nah, seperti warna ini juga seperti kalian mengasumsikan seperti kalau di pagi hari kalian sibuk memilih pakaian kalian. Memilih celana, kemeja, mana yang bagus ya, mana yang matching buat saya. Apakah pakai meja kotak-kotak, apakah pakai celana pendek atau celana panjang? Apakah ini sudah matching buat saya? Nah, setiap pagi lalu kan akan berkaca di depan cermin untuk melihat apakah sudah match pakaian kalian. Sama begitu juga dengan warna. Kalian akan disibukkan dengan warna untuk setiap membuat aplikasi yang pasti akan saling mencocokkan. Kira-kira kalau warna biru dengan warna merah itu match nggak ya? Nah, itu merupakan salah satu komponen yang seringkali tanpa kalian sadari itu menjadi ribet sebenarnya. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana warna itu. Nah, lalu kenapa juga kita harus mempelajari mengenal warna ya, terutama di dalam komputer grafis? Karena berikutnya adalah supaya kita yang sebagai developer ini yang mempelajari komputer grafis itu mengerti kira-kira macam-macam warna atau model warna itu seperti apa yang disediakan untuk user ya, supaya dia bisa memilih warna yang bagus dan dia supaya tahu memilih ada nama-nama colornya. Jadi saya katakan kenapa, supaya dengan adanya mempelajari warna ini, nanti si user, kalau misalkan usernya dalam artian adalah si nanti yang meminta aplikasi ya, dia mengerti kira-kira warna apa yang harus saya pilih, lalu nama warnanya apa, dan seperti apa bentuknya. Karena kan kita selama ini juga sulit, ada yang namanya cyan, magenta, ada yang namanya ocean blue, aneh-aneh kan namanya, kita aja agak sedikit rumit istilahnya dalam penamaan warna seperti itu. Nah, sama juga dengan user, dia akan mengalami kesulitan dengan adanya kita mempelajari warna. Maka kita bisa menjelaskan kepada user kira-kira warna itu seperti apa dan bagaimana penjelasannya, bentuknya seperti apa, dan mana yang matching. Ya, seperti juga ya. Nah, begitu juga di dalam kenapa kita harus mempelajari warna, karena dengan adanya model warna,
maka kita bisa melakukan pewarnaan terhadap suatu gambar atau media yang kita buat. Lalu di dalam tersebut ada yang namanya nada warna. Jadi nada warna itu adalah bagaimana variasi warna di dalam suatu media yang mungkin kita akan pergunakan nanti. Tujuannya buat apa? Kita tahu variasi suatu nada warna. Tujuannya supaya kita tahu nanti bahwa warna itu tidak semuanya, model warna ya, terutama model warna itu tidak semuanya bisa sama antara di layar komputer dengan waktu pada saat kita mencetaknya. Ataupun sebaliknya, misalnya kita sudah melakukan pengeditan di dalam layar komputer, kita sudah menggunakan model warna sekian, tapi ternyata pada saat kita mencetaknya, warnanya mungkin sedikit berbeda. Kok warnanya gelap ya? Kok warna hitamnya kurang pekat? Atau warna merahnya kurang ngejreng? Nah, inilah yang seringkali menjadi kendala juga kalau kita tidak mengenali yang namanya warna di dalam komputer grafis. Itulah hal-hal salah satu kenapa saya bilang harus adanya pengenalan dari warna pada dalam komputer grafis. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan lagi nih, mengapa warna itu sulit? Ya, tadi saya bilang kan, mungkin kalau kalian pikir warna ngapain mesti diribetin kan sebenarnya. Tapi seperti kalian tahu, sekarang device itu sudah bisa mengakomodir layarnya itu 16 juta warna, lebih tepatnya 16.777 piksel warna. Di mana dia bisa mengakomodir satu pikselnya, dia bisa menghasilkan 16 juta warna. Bayangin kalian kalau menghafalkan 16 juta warna dengan nama-namanya. Nah, kenapa warna itu sulit? Yang pertama adalah karena warna itu merupakan suatu subjek pada gambar yang sangat kompleks sifatnya. Karena dia, kenapa kompleks? Karena dia ada campuran antara ilmu fisikanya, ilmu fisiologinya, ilmu perseptual psikologinya, ada artnya juga, dan ada desain grafisnya. Jadi warnanya akan sangat kompleks di semua bidang tersebut. Seperti kalau misalkan psikologi, ya kalian tahu lah ada warna-warna yang berkaitan dengan psikologi. Misalkan ada warna merah, cenderung adalah emosional. Atau warna hijau, kalian pasti tahu dong kenapa rumah sakit itu kebanyakan menggunakan warna hijau. Karena di rumah sakit itu kebanyakan waktu operasi, kan dokter selalu melihat darah warna merah. Nah, tujuan warna hijau adalah untuk menetralisir warna darah merah tersebut. Dengan pada saat si pasien atau dokter melihat warna hijau, maka dia akan kembali netral pikirannya. Kalau kita kan ada beberapa orang yang panik akan darah kan warna merah, sehingga terjadi pusing dan sebagainya. Nah, warna hijau tugasnya adalah menetralisir. Itu merupakan salah satu teknik. Lalu kalian juga berpikir dalam grafik desain, kenapa kebanyakan logo-logo sekarang warna merah, warna makanannya warna merah? Nah, itu merupakan salah satu taktik ya, di mana dengan warna merah ini katanya dalam sisi psikologinya adalah untuk membangkitkan suatu gairah ya terhadap produk tertentu. Makanya kalau di makanan kebanyakan mereka logonya menggunakan warna merah untuk menciptakan ya mungkin meningkatkan supaya keinginan mereka untuk membeli makanan tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan warna-warna lain. Coba aja kalau kan ada gambar warna pizza warna biru, cukup aneh kali ya gambarnya, background ya. Jadi itu merupakan salah satu teknik ya. Jadi kenapa warna itu selalu sangat menjadi hal yang diperhatikan. Mungkin bagi kita kadang sepele. Dari grafik desain tadi saya bilang warna, sampai makanan pun promosinya harus menentukan warnanya. Lalu yang kedua, kenapa warna itu sangat sulit? Karena ada berbagai macam teori tentang warna. Banyak sekali teori tentang warna. Lalu teknik pengukurannya pun juga banyak sekali. Nanti kita akan pelajari berbagai macam teknik pengukurannya. Dan nanti waktu kalian pelajari baru kalian akan bilang, iya ternyata warna itu adalah sulit. Lalu berikutnya adalah standar pada warna. Standar pada warna ini juga berbeda-beda. Jadi ada yang warnanya merupakan kayak dari si RGB, dia menggunakan standar warnanya merah, hijau, dan biru. Lalu ada CMYK, dia menggunakan standar warna sendiri lagi. Dan semuanya itu berdasarkan dari bukan satu teori tunggal, tapi merupakan suatu persepsi. Maka itu merupakan salah satu yang agak rumit sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah kenapa warna itu sangat sulit. Warna itu sangat sulit dikarenakan warna itu tercipta berdasarkan adanya, kalian tahu, adalah pencahayaan. Karena kalau pencahayaan itu akan mengubah dari sudut pandang kita melihat suatu objek di depannya. Oke, mungkin saya akan coba menggambarkan contoh seperti apa.
apa ya yang saya maksud kalau misalkan dia objeknya itu, kalau misalkan kita melihat suatu warna yang dia itu depannya ada objeknya, sehingga kalian akan nanti melihatnya warnanya adalah berbeda objeknya. Oke, saya coba buka di browser. Jadi supaya melihat gambaran kalian ya, seperti apa. Jadi tadi saya bilang, kenapa kok warna itu berpengaruh dengan pencahayaan? Ya ini saya bilang, misalkan seperti ini ya. Jadi ini pertama adalah saya memiliki objek soal bebek. Ini sebelah kanan adalah mata kita. Pada saat objeknya kita kasih misalkan warna merah dan lampunya warna putih dan warna ini layarnya ya, di pencahayaannya warna putih, layarnya juga warna putih dan kita bisa nyalakan. Nah, nggak menyala. Ya seperti ini. Nah, maka pada saat kita nyalakan, misalkan lampunya, maka kalau lampunya putih, jelas si bebeknya akan terlihat oleh kita warnanya putih. Lalu berikutnya kalau misalkan kita ganti pencahayaannya, warnanya lampunya misalkan adalah warna pink. Oke, masih warna merah kalau kita. Sedangkan kalau kita ganti lampunya, ya pencahayaannya kita ganti lampunya itu menjadi warna biru. Maka otomatis kita akan melihatnya bebek itu adalah warna hitam. Padahal sebenarnya objeknya warna merah, bukan? Lalu kita ganti lagi warna cyan. Oke, masih warna hitam. Warna hijau masih warna hitam. Warna kuning lampunya masih tetap warna merah. Berubah ya, jadi seperti kayak normalnya. Berarti warna kuning lampunya, pencahayaannya dengan warna putih masih sama dianggap warna merah. Nah, di sini kalian lihat, lalu berikutnya kalian lihat ini adalah efek dari RGB-nya. Kalau dia menggunakan lampu warna putih, maka keseluruhan objek warnanya, 3 warna utamanya adalah merah, hijau, dan biru akan menyinari si bebek. Tapi kalau kita ganti warna kuning, maka akan ada satu yang hilang karena berbenturan. Warna tersebut kan diciptakan warna merah dan biru. Kalau kuning kan, maka otomatis si birunya tidak ada. Dia hanya menampilkan warna merah dan hijau. RGB-nya yang dilemparkan kepada si bebek, dan kita melihatnya tetap warna merah. Nah, kalau warna merah tetap, karena merah jadi warna merah. Karena bagaimana pencahayaan warna merah jika sama dengan objeknya, maka yang akan dilihat dari kita adalah sama juga bentuknya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kita misalkan ganti, ini adalah kayak kaca saya bilang. Jadi kayak penghalang. Bagaimana si kaca ini bisa juga kita ganti warnanya ya. Ini kalau kaca bening. Kaca bening otomatis kita akan bisa melihat secara transparan gambar yang di belakang kaca tersebut. Kalau kita ganti warnanya menjadi kuning. Oke, si bebek masih kelihatan warnanya merah. Kita ganti warna pink. Masih warna merah. Warna biru, ya bebeknya kelihatan gelap. Ya jelas ya, kalau misalkan kalian punya kaca di warna biru, di belakang objek warna merah, maka akan menjadi gelap. Nah, kalau kita ganti, lampunya masih sama. Jadi kacanya biru itu akan mempengaruhi bagaimanapun pencahayaannya, tidak akan mempengaruhi pandangan kita terhadap si bebek. Tetap warnanya adalah gelap, meskipun kita ganti warna lampunya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti warna hijau, masih gelap. Nah, kita ganti warna kuning, masih merah, berubah jadi ini. Jadi semuanya masih sama ya. Semua hitam kecuali ini dan ini. Nah, ini sisanya akan jadi hitam semua. Oh, ini pink juga. Kalau warna biru, oke, biru, pinknya, maka si kacanya kita masih bisa melihat menjadi warna biru. Kalau saya masih hijau jadi gelap, kuning jadi gelap, merah jadi gelap, dan hitam jadi gelap. Oke ya, kira-kira seperti itu. Maka kenapa saya bilang tadi warna itu sulit, karena perspektif orang berbeda-beda cara memandangnya. Apalagi itu sangat berkaitan dengan pencahayaan yang ada. Ini saya mau exit full screen, nggak bisa.
Oke, ya itu ya. Jadi maka tadi saya bilang kenapa warna itu sulit, karena dia juga bergantung tidak hanya terhadap objeknya itu sendiri, tapi juga terhadap pencahayaannya, pencahayaan di sekelilingnya, ataupun juga dari visual yang ada di depan kita juga. Nah, itu mengaruhi kayak tadi ya. Ada misalkan ada penghalangnya. Yang kita tadi saya bilang kan ada some object reflect light kayak wallpaper atau glass, itu adalah sebagai penghalangnya. Itu juga akan mengubah warnanya. Maka dibilang kenapa warna itu sangat rumit. Oke, berikutnya adalah apa itu warna? Nah, ini kan jadi pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau warna ya, ini di PPT agak sedikit panjang teoritisnya. Warna itu adalah semacam kayak dibilang adalah properti objek yang dibuat oleh pikiran kita. Yang itu merupakan hasil interpretasi dari dunia sekitar kita. Oke lah, nah ya, PPT akan bilang seperti itu, tapi kita mesti tahu dulu kembali ke basic sebenarnya warna itu tercipta dari apa. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke, saya akan merefer satu PPT lain. Ya ini, teori warna saya menggunakan PPT lain sebagai refernya, jadi supaya kita ada dua. Karena di PPT BINUS tidak dijelaskan asal warna. Jadi saya menggunakan PPT yang kedua. Tetap basicnya adalah dari PPT BINUS. Oke, lalu pertanyaan adalah tadi kan, apa itu warna? Nah, mereka ada bilangnya suatu objek dari interpretasi pikiran kita. Oke, warna itu sebenarnya adalah kalau di sini dikatakan PPT lain adalah elemen terpenting dalam desain grafis, benar. Tapi pada dasarnya warna itu dihasilkan dari representasi sinar putih yang dihasilkan dari matahari. Maka dibilang tadi interpretasi dari dunia luar. Ya, ataupun bola lampu yang diarahkan cahayanya kepada suatu spektrum prisma, ya sehingga waktu dipantulkan maka cahayanya akan dibelokkan, sehingga akan terjadi suatu pembiasan, dia akan menghasilkan warna lain. Nah, ini sebenarnya konsepnya awal seperti kalian kalau melihat pelangi. Ya, dulu masih kecil kan pelangi, dan pasti sudah dijelaskan pelangi, bagaimana terjadinya proses pelangi. Sama tadi saya bilang di awal, matahari itu adalah sebagai bidang sumber cahaya, dia akan menghasilkan cahaya putih, sinar putih. Lalu sinar putih tersebut dia akan merefleksikan, dia akan menyinari suatu, tadi saya bilang kan, spektrum prisma. Nah, pertanyaannya adalah spektrum prismanya apa kalau di dalam dunia kita? Nah, spektrum prisma itu adalah butiran air hujan yang turun dari langit. Pada saat sinar matahari dia memancarkan sinarnya dan dia menembus dari butiran tadi ya, hujan tadi, maka waktu itu cahayanya akan dibelokkan dan dibiaskan, sehingga dia akan terjadi namanya dispersi atau pemecahan warna. Pada saat warna putih itu ditembakkan dari sinar matahari, dia akan mengenai butiran dari hujan, maka butiran hujan itu akan memecahkan warnanya sehingga tidak menjadi putih lagi. Dia akan menjadi spektrum warna yang lebih banyak. Sehingga yang kita kenal ya Mejiku Hibiniu. Dari satu warna tadi, waktu pada saat dia tembakkan ke dalam objek butiran tadi butiran air hujan, maka dia akan menghasilkan ketujuh warna, 7 atau 8 ya? 7 warna yang berbeda. Nah, itu dinamakan spektrum warna. Itu kalau di dalam teori pelangi. Tapi pada dasarnya kita juga bisa menggunakan objek lain, yaitu menggunakan spektrum prisma. Prisma itu beneran ada loh. Prisma itu merupakan suatu alat optik. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran atau dunia optik itu ada namanya ya semacam prisma. Jadi kan bisa beli, ini bukan saya promosi ya, tapi memang ada bisa dibeli prisma kalau kalian ingin coba-coba di ya teman-temannya OLX dan sebagainya itu ya, Tokopedia juga ada. Bukan saya promosi ya. Tapi memang ada, kalian bisa coba-coba misalkan. Nah ini jadi ini bisa kalian gunakan nanti kalau iseng-iseng. Nah ini beneran dijual, prisma sebagai alat optik ya. Tugasnya adalah dia alat yang dipakai untuk merefleksikan cahaya. Tadi saya bilang warna putih lalu memisahkannya menjadi spektrum warna. Ya pada dasarnya prisma adalah bentuknya segitiga. Nah tadi pada saat sinar matahari masuk ke dalam prisma ya, objek tadi ya optik yang mana PPT saya. Nah ini
Nah, pada saat dia masuk ke dalam prisma tadi, maka dia akan melakukan dispersi. Kalau istilahnya fisikanya adalah dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi itu adalah peristiwa bagaimana penguraian. Jadi penguraian cahaya putih, istilahnya cahaya putih sebutnya polikromatik, nanti ada lagi monokromatik. Jadi bagaimana nanti cahaya matahari tersebut akan didispersikan oleh si prisma menjadi beberapa komponen-komponen karena terjadinya pembiasan. Kalau kalian lihat di ilmu fisika, jika suatu cahaya menabrak suatu bidang datar dan dia transparan, maka dia akan terjadi pembiasan. Nah, pada saat terjadi pembiasan, ini kan menggunakan prisma. Prisma ini akan terjadinya juga dispersi dalamnya. Pada saat pembiasan, dia akan terjadi dispersi yang dimana komponen-komponen warnanya itu akan terpecah. Yang tadi warna putih, dia akan terpecah sehingga membentuk warna baru. Warna barunya yang kita sebut dengan ya Magicu Hibiniu. Nah, sekarang lalu seperti apa kira-kira gambarannya? Saya ada contohnya nggak ya? Biar kalian tahu kira-kira seperti apa itu. Saya ada sih. Contoh sederhananya, biar kalian nggak bingung. Tunggu ya. Ada semacam kayak simulationnya gitu. Oke, saya nggak simpan. Saya nggak simpan. Jadi saya kemarin sudah simpan bagaimana animasi dari prisma jika dia memantulkan warnanya. Ya, saya nggak simpan. Oke, saya coba ya biar asik. Spektrum prisma. Oke, ada. Saya simpan ya. Oke, saya simpan data. Jadi biar saya setiap cetakan dia buka. Jadi ini simulasi bagaimana kita mempunyai cahaya putih dan kita mempunyai prismanya. Dia akan memantulkan dan dia akan melakukan pembiasan dan dia akan mendispersikan warnanya. Oke, di sini adalah contoh prismanya. Saya mau ini ada ya cahaya lampu lah, cahaya senter lah. Oke, jadi pada saat lampu ini dinyalakan, dia akan bisa warna putih dan pada saat masuk ke dalam prisma, maka dia akan terjadi namanya dispersi. Nah, dispersi itu terjadi 2 kali di sini. Pada saat si lampu ini, karena warna ini berkaitan dengan cahaya ya. Nah, jadi pada saat lampu ini dia menabrak bidang prisma di awal ini, ya ini terjadi dispersi 1 namanya. Jadi terjadi pemisahan 1 warna, jadi tapi belum kompleks warnanya. Lalu dia terjadi pembiasan. Nah, sudut dari sini dinamakan sudut pembiasan. Lalu pada saat dia menabrak bidang paling akhir, dia terjadi lagi dispersi. Sehingga pada hasil akhirnya dia akan menciptakan warna yang tadi saya bilang, warna pelangi. Warna yang berbagai macam-macam. Ya, kita sebutnya dengan spektrum warna. Nah, inilah dinamakan bagaimana dispersi tersebut terjadi. Jadi penguraian cahaya putih ya. Jadi dia ada 2 kali pembiasan, pertama yang di awal dan dia adalah yang di akhir pada saat dia datang kepada prisma dan meninggalkan si prisma tersebut. Nah, pelangi merupakan tadi saya bilang contoh salah satu dispersi cahaya yang dimana terjadi karena matahari menabrak butiran air hujan. Sehingga kita bisa lihat bahwa pada saat itu butiran hujannya cahayanya akan terurai. Nah, pada saat dia terurai maka terjadi dispersi sehingga warnanya menjadi banyak. Itu merupakan contoh asal-usul warna. Nah, makanya dari situ di warnanya kita itu bisa mengenal warnanya adalah ada 7 ya. Ini 7 warna dasar yang tercipta dari prisma segitiga. Oke, berikutnya teori warna di komputer ya. Kalau teori warna di komputer sebenarnya ada banyak ya.
di sini sebenarnya disebutkan hanya LGB, ada CMYK, ada LAB nih dari CIE, lalu ada HLS, ada HSV, ada YIK, dan banyak sekali. Jadi warna di komputer ini banyak sekali kita gunakan. Cuman yang paling akan mungkin yang kalian sering dengar kalau terutama bagian desain grafis adalah bagian RGB, CMYK, HSV, dan HLS. Itu sering muncul di dalam Photoshop dan CorelDRAW dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke dalam teori warna. Nah, ini udah masuk ke warna ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke PPT Binus. Di teori warna di sini, aplikasi pada warna di layar komputer itu dibedakan menjadi dua pada dasarnya. Hanya dua, warna adiptif dan warna subtraktif. Ingat, dua, warna adiptif dan warna subtraktif. Jadi kan hafal dua warna ini kan nanti di berikutnya PPT-nya itu akan selalu ngomongnya adiptif, subtraktif, adiptif dan subtraktif. Nanti berikutnya PPT hanya membicarakan dua itu saja warnanya. Warna adiptif itu adalah bagaimana tampilan warna yang ada di layar monitor kalian. Dia tidak untuk dicetak, hanya menampilkan di layar monitor, di layar HP. Itu tujuannya hanya ada tampil di layar monitor, tidak untuk dicetak. Nah, contoh-contoh warna adiptifnya adalah seperti RGB, LAB, HLS, HSV. Nah, biasanya kita melakukan pendesainan kan untuk model warna adiptif ini pada game. Biasanya kalau orang-orang yang nanti jurusan game, nah dia menggunakan warna-warna adiptif seperti ini karena tidak untuk dicetak. Kayak web tidak untuk dicetak kan nggak mungkin game dicetak ke dalam bentuk cetakan. Web juga kan, makanya hanya digunakan pada saat kita melakukan editing terhadap aplikasi atau membuat aplikasi di dalam layar monitor, tidak untuk dicetak. Itu warna adiptif. Kalau warna subtraktif itu campuran ya, perpaduan dari beberapa warna primer yang ada. Nah, lalu warna ini nanti akan disatukan sehingga nanti bisa dilakukan untuk mencetak. Nah, biasanya warna ini menggunakan CMYK. Saya magenta, yellow, dan black. Jadi kalau kalian nanti membuat poster, misalkan sudah mendesainnya di dalam menggunakan Photoshop kayak atau CorelDRAW kayak atau Adobe Illustrator, biasanya masih menggunakan RGB warnanya. Nah, pada saat nanti kan masukkan datanya ke dalam tempat pencetakan, pas saya ingin cetak warnanya, pasti nanti orang percetakan akan minta untuk dikonvertkan menjadi CMYK, itu pasti. Ataupun kalau dia nggak minta, dia pasti akan konvertin datanya warnanya ke dalam CMYK. Jadi makanya karena itu jadi pasti akan semua ya poster, terutama sih poster-poster spanduk-spanduk yang gede-gede itu kalau kalian ingin cetak pasti dia akan minta konvertin warnanya ke dalam CMYK. Ya tujuannya memang beda. Nanti akan ada penjelasan ya karena warna RGB dengan warna CMYK itu terjadi adanya perbedaan warna. Jadi di mana kalau CMYK itu warna black tidak pekat. Kalau di RGB warna blacknya sangat pekat. Jadi ada perbedaan dari situ sudah ada perbedaan. Oke, yang ini tadi ya spektrum warna ya. Spektrum warna ini sangat menarik karena spektrum warna ini dari tadi saya bilang waktu hasil pembiasan dari matahari kita bisa melihat 7 warna dari hasil pembiasannya itu dinamakan spektrum warna. Saya coba akan bukakan kembali. Nah, spektrum warna ini itu sebenarnya nanti akan kita pelajari ada gelombangnya ya, ada lambdanya. Nah, kita sebenarnya pada dasarnya penglihatan mata kita itu terbatas untuk melihat warna. Untuk melihat warna itu kita hanya bisa melihat pada dasarnya itu di gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Itu tepatnya adalah di warna merah sampai warna violet ini. Jadi sebenarnya mata kita itu sebenarnya hanya bisa melihat warna dari rentang ini aja, merah sampai violet. Di luar dari warna merah itu namanya infrared. Di luar dari warna violet itu namanya ultraviolet. Dan warna infrared dan ultraviolet kita tidak bisa melihatnya. Karena itu warna di luar dari jangkauan mata kita. Nah kan nggak pernah bisa kan infrared. Coba deh kan untuk yang dulu punya HP jadul lakukan transaksi pakai infrared, bisa lihat nggak warnanya? Nggak bisa lihat. Lalu sinar ultraviolet, sinar ultraviolet ya, nggak bisa lihat warnanya kan? Warnanya apa? Karena memang dia memiliki gelombang yang lebih tinggi dari jangkauan mata kita. Dia di atas 700 nanometer.
lambdanya. Makanya tidak bisa kita lihat, itu adalah gelombang dari sinar matahari, sinar ultraviolet, di atas dari violet yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi kita mempunyai keterbatasan dalam melihat warna, jadi perlu kalian tahu. Dan sebenarnya pada dasarnya warna itu sebenarnya ada 7 doang. Kalau kita bisa melihatnya ada red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Indigo dan violet, yes, jelas nggak ada purple atau ungu. Karena sebenarnya ungu itu adalah bukan termasuk salah satu dalam warna. Yang masuk dalam warna adalah violet. Jadi selama ini bilang Mejiku Hibiniu adalah ungu tuh bukan masuk dalam warna. Dalam spektrum warna. Dia di luar dari spektrum warna. Yang diciptakan dari hasil warna apa? Dari warna merah dan biru. Maka jadi warna ungu. Makanya ungu tuh bukan termasuk dalam spektrum warna. Yang masuk dalam spektrum warna adalah violet. Karena violet adalah struktur paling terakhir dari spektrum warna hasil pembiasan. Jadi perlu kalian ketahui juga ya. Jadi ini adalah kemampuan kita untuk melihat spektrum warna. Di antara rentangnya 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ini nggak disediakan di dalam PPT, jadi saya informasi ke kalian. Selebihnya atau di bawah itu tidak bisa kita lihat. Oke, berikutnya di dalam cahaya atau warna ya tadi ya. Ini berkaitan kenapa kok ada cahaya akromatik dan cahaya kromatik. Jadi tadi saya bilang di awal, warna itu tidak lepas dari namanya cahaya. Nah, pada dasarnya sebenarnya warna itu tidak ada istilah perbedaan antara akromatik dan kromatik pada dasarnya sebenarnya. Yang ada itu sebenarnya pada cahaya. Oke, kita mengenal dulu namanya cahaya akromatik dan cahaya kromatik. Cahaya akromatik ini cahaya yang tidak berwarna, yang dalam artian ya tidak mempunyai warna. Yang dimana rentangnya itu hanya putih, hitam, ataupun abu-abu. Ini biasanya ada pada TV-TV zaman jadul dulu. Yang kan punya tab TV hanya hitam putih, atau HP Nokia zaman dulu yang hanya layarnya monokrom. Tahu kan layar monokrom? Nah itu. Dia menggunakan cahaya akromatik yang dimana menghasilkan warna yang hanya hitam dan putih. Lalu juga ada cahaya kromatik, kebalikannya dari akromatik. Cahaya kromatik pasti cahayanya memiliki warna. Dia di dalam rentang tadi saya bilang panjang gelombang yang bisa dilihat manusia adalah dari 400 nanometer sampai 700 nanometer, dari merah sampai violet. Cahaya kromatik. Nah, karena cahaya ada kromatik dan kromatik, maka otomatis warna juga mengikuti. Maka nanti akan ada warna kromatik dan warna akromatik. Kalau warna akromatik berarti warnanya adalah tidak memiliki intensitas warna lebih dari hitam dan atau putih. Hanya abu-abu, lalu hitam dan putih saja. Lalu juga kebalikannya ada warna akromatik. Warna akromatik tadi saya bilang panjang gelombangnya ya jelas antara 400 sampai 700 meter. Jadi warnanya warna akromatik, warna yang tadi hanya terdiri dari 7 warna. Ya, kembali ke cahaya tadi ya, karena ada hubungannya. Cahaya tadi ya, yang kromatik ya, itu kualitasnya itu ditentukan dari 3 unsur atau 3 satuan, yaitu radiance, luminance, dan brightness. Nah ini makhluk apa ini kan? Jadi kita perlu kenal. Nah pertama adalah radiansi. Radiansi ini adalah ya jelas dari kata-katanya radiasi ya, basic wordnya ya. Adalah jumlah energi yang memancar dari sumber cahaya. Jadi pada saat kalau misalkan contoh dulu ada yang pernah mengukur kalau nggak salah radiansi dari matahari itu berapa watt, berapa juta megawatt, itu berapa juta watt. Jadi berapa total energi yang terpancar dari sumber cahaya. Makanya kalau kalian beli lampu, tahu kan ada watt di belakangnya kan? Nah, itu merupakan salah satu ukuran dari radiasi. Jadi lampu tersebut bisa memancarkan energi seberapa besar dari sumber cahaya tersebut. Maka dia satunya watt kalau kalian beli lampu. Nah, lalu berikutnya adalah luminasi atau luminance yang saya kenalnya. Luminasi ini adalah jumlah energi yang diterima oleh si kita sebagai user dari sumber cahaya. Maksudnya apa? Jadi pada saat kalian menerima sebuah cahaya, maka kalian akan mendapatkan energinya. Nah, seberapa besar energi yang diterima kita dari sumber tersebut itu diukur menggunakan luminance atau LM. Kalau kalian beli bola lampu yang terbaru, itu semua ukurannya adalah lumens. Kan boleh cek di bola lampunya, itu sekarang bukannya watt lagi, tapi ada yang lumen sekarang. Seberapa besar, jadi suatu lampu dikatakan terang dilihat dari energi yang terpancar dari lampu tersebut. Sehingga kita bisa berdampak bahwa oh, cahaya terang. Jadi sekarang tuh lampu-lampu ukurannya ada yang sudah luminance namanya. Jadi LM kan bisa cek. Ada watt, ada LM. Biasanya kalau di lampu itu ada garis miringnya kalau salah ya. Jadi lampu lumens, ada yang ukuran lumens.
Ini ada yang mana ya yang lumayan sedih kalau kalian beli. Nah ini lampu-lampu kayak gini. Biasanya nanti kalau kalian lihat di kotaknya itu ada berapa lumen saya kalian lihat. Kalau 450 lumen setara berapa watt. Nah, itu. Jadi ya biar tahu ya. Lalu berikutnya adalah brightness. Ini biasa adalah pengertian dari intensitas suatu kecerahan dari warna dari cahaya di seberapa besar cahaya tersebut. Oke, Mas ini nggak ada pertanyaan kan? Aman kan? Ya, berikutnya adalah ini tadi saya bilang gelombang warna ya, gelombang warna yang tadi saya bilang. Ini saya zoom. Ini adalah gelombang warna tadi saya bilang, di mana kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat warna itu dari rentang yang itu, yang ada visible spektrumnya. Dari rentang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Jadi warna merah sampai warna violet. Di atas dari violet itu maka kita sebutnya ultraviolet. Lalu di bawah itu dinamakan infrared. Jadi gelombang warna ya. Nah selebihnya ada radio dan sebagainya, ada X-ray. X-ray itu malah lebih ekstrim lagi. Dia di bawah dari ultraviolet. Jadi ini yang paling atasnya adalah si red ya. Paling tinggi nilainya gelombangnya ada si red 700. Berarti di bawah dari ultraviolet ada X-ray. Jadi semakin gede lagi ada gamma ray. Jadi semakin kecil lagi. Kalau semakin tinggi ada infrared, ada microwave, TV dan radio di gelombang-gelombang yang paling tinggi. Nah ini biarkan tahu nih struktur gelombang dari warna. Jadi kalau tanya kita bisa melihat di gelombang mana, kita bisa melihat di antara rentang 400 sampai 700 nanometer warna yang kita bisa lihat. Di luar itu ya kan perlu memiliki mata ajaib supaya bisa melihat ya. Oke, ini bagaimana proses informasi oleh observer kita ya sebagai manusia. Jadi image kalau ada tampilannya ya dia seperti itu, tapi pada saat ditangkap oleh mata dia akan berubah karena mata tidak bisa tidak bisa sih, tapi mata akan mengolahnya lain, dimana dia akan mengubah menjadi beberapa piksel-piksel di dalam mata kita, menyesuaikan dengan karena mata konsepnya kayak kamera. Nanti ada penjelasannya bagaimana mata itu menangkap suatu objek seperti kamera, dia akan mengubah menjadi beberapa piksel di dalam mata kita. Ya ini ya sedikit dengan mata. Nah di sini ada perbedaan. Tadi saya bilang bagaimana kamera jadi susunan kamera komponen dan dari susunan mata kita. Kalau di kamera lensa itu di mata kita itu disebutnya kornea. Kornea adalah sebagai lensa kita. Lalu ada shutter. Kalau di kamera tempat shutter. Nah kalau di mata kita adalah iris atau pupilnya. Kalau di kamera dia memiliki filmnya, maka si mata kita dia memiliki retinanya. Lalu kalau di kamera dia ada kabel untuk mentransfer image-nya, maka di mata kita mempunyai optic nerve namanya, di mana optic nerve ini dia tugasnya mengirimkan info kepada si otak kita. Kalau putus, selesailah kita. Oke, sampai sini ada warna, ada yang ingin bertanya? Oh, belum selesai. Kita kembali ke PPT. Ini masih panjang ya cerita kita ya. Kita kembali ke PPT. Oke, tadi PPT sudah disebutkan warna adalah objek ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, jadi kita next. Kita next. Oke, di sini kita berikutnya akan belajar tentang istilah-istilah warna ya. Jadi ya tadi kan sudah pelajari istilah warna adiptif dan subtraktif, ada akromatik dan kromatik. Sekarang kita belajar istilah warna lain. Jadi kan perlu tahu istilah-istilah warna ini. Oke, istilah pertama adalah hue. Nah, bacanya hue ya. Hue ini adalah merepresentasikan dari warna tersebut. Jadi kalau kita bilang adalah hijau, biru, green itu adalah hue, color. Hue itu adalah merepresentasikan warna tersebut. Ya, paham ya? Hue. Oke, berikutnya adalah yang namanya saturation. Saturation ini dikatakan kepekatan kalau saya bilang ya. Kepekatan. Jadi saturation ini kita bisa menilai seberapa murni warna tersebut dan seberapa pekat ya. Jadi seberapa murni dan seberapa pekat warna tersebut
itu menggunakan saturation. Nah, di dalam saturation ini kita bisa menambahkan warna lain seperti putih atau hitam. Kalau putih berarti akan mengakibatkan warnanya itu akan berkurang kepekatannya. Sehingga kalau jadi warna red akan menjadi pink. Kalau kita kasih warna putih, kepekatannya saturation akan berkurang. Lalu kalau kita kasih warna biru, royal blue, kita kasih warna putih, maka akan dia menjadi sky blue. Jadi dia akan terkontraksi warna saturasinya sehingga berkurang. Dan sebagainya. Dan sebaliknya, kalau kita kasih dia warna yang pekat, maka warna saturationnya itu akan mengecil. Ya, jadi warnanya itu akan semakin lebih pekat dan utuh. Nah, saturation ini kita biasa kenalnya kalau kalian di dunia animasi, bukan animasi, tapi dunia desain, itu bisa dikenal dengan nama tint dan shade. Shade ya, SHAD. Ya, jadi itu bisa sering digunakan. Jadi kalau tint untuk yang unsaturatednya, kalau shade-nya untuk yang saturatednya. Lalu ada lightness. Nah, di sini ya gunanya adalah untuk pencahayaan yang akromatik ya. Tadi saya katakan ya. Jadi kita berikutnya akan menggunakan istilah-istilah. Jadi kalau lightness ini akan bagaimana suatu objek itu dia akan menerima cahaya yang akromatik, yang artinya warnanya hanya hitam atau putih doang. Lalu berikutnya adalah brightness. Nah, brightness ini ya kecerahan dari suatu warna biasanya. Kecerahan dari suatu warna, di mana kalau misalkan semakin cerah suatu warnanya semakin cerah, maka semakin tinggi nilainya dan semakin banyak cahaya yang dipancarkannya. Sistem dari brightness. Oke, berikutnya nih tidak usah jelaskan, kita lanjut. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak untuk istilah-istilah warna ini? Ada yang bertanya? Jadi ini baru pengenalan ya, nanti kita akan masuk ke dalam sedikit lebih dalam lagi dari warna. Jadi hari ini kita full tidak menggunakan PPT nampaknya. Pentulis. Ada yang bertanya sampai sini? Halo, tes? Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya ya? Udah paham kan ya? Ya, kalau ada yang kurang paham boleh kita balik lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi berikutnya adalah kita akan mempelajari sesuatu ya, dinamakan adalah colorimetry terms. Ya, ini apa nih colorimetry ini? Jadi apa ini colorimetry? Ya, colorimetry ini adalah suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan pengukuran warna. Jadi satu ilmu yang digunakan untuk melakukan pengukuran warna. Jadi terkadang kan kalau di kita kan suka menggunakan warna di berbagai bidang ya, seperti industri perdagangan, lalu laboratorium yang banyak zat-zatnya, lalu spesimen-spesimen yang biasanya terutama orang-orang lab ya, dia pasti akan harus membedakan warna tersebut. Nah, warna tersebut bisa aja berbeda antara satu spesimen dengan spesimen lainnya seperti cat, tinta, plastik, dan sebagainya, objek-objek lain. Ataupun makanan minuman bisa juga berbeda warnanya. Nah, penggunaan colorimetry ini biasanya adalah di tingkat-tingkat manufacturing, terutama perusahaan-perusahaan global di otomotif. Nah, bagaimana caranya? Nah, colorimetry ini digunakan untuk pengukuran warna. Kenapa saya bilang tadi kaitan dengan industri? Karena kita kan manusia itu suka mempunyai persepsi yang masing-masing terhadap warna ya, dari yang di awal kan. Sayangnya persepsi manusia itu bervariasi masalahnya, tidak satu, tidak kompak. Ya, itulah yang mengakibatkan sehingga terjadinya iluminasi terhadap warna dari ukuran sampel ataupun dari objeknya, sehingga akan terjadi perdebatan warna. Karena kita menggunakan persepsi masing-masing. Repot kalau misalnya di dunia industri kita ingin mencetak warna biru, tapi warna biru si A dan warna biru si B itu berbeda konsep warnanya. Coba kan pikirkan deh,
Warna biru kalian tuh pasti yang kalian pikirkan sekarang mungkin akan berbeda dengan warna biru teman kalian yang kalian pikirkan. Itu sangat rumit bukan? Nah, jika terjadi dalam dunia otomotif coba. Satu mobil kalau cetak warna yang birunya adalah menurut si A, mobil kedua warna biru si B, maka akan kacau balau. Apalagi terutama di dalam zat-zat warnanya itu, kalian asumsikan warna, kalau dalam zat itu warnanya sangat sensitif ya, ada zat warna tertentu yang beda hasilnya. Nah, itulah makanya kita perlu melakukan pengukuran warna menggunakan colorimetry terms ini. Colorimetry terms ini di mana kita akan melakukan penghitungan atau kuantifikasi warna didasarkan pada 3 komponen sebenarnya. 3 komponen dari mata kita. Ya, karena mata kita bisa menerima matanya sebagai reseptor. Karena di mata kita hanya bisa menerima reseptor warna itu 3 warna primer, yaitu merah, biru, dan hijau. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan metode colorimetry ini bagaimana kita melakukan melihat dari gelombangnya. Kalau perhatikan di grafik itu rentang tadi saya bilang di awal gelombang warna kan dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, di situ adalah dominan wavelength-nya, di mana adalah panjang gelombang dominan. Nah, bagaimana warna itu terlihat? Dilihat dari dominan warnanya. Semakin dominan panjang gelombangnya semakin tinggi dari density energinya, maka warna itu semakin pekat. Bukan pekat, tapi semakin banyak artinya. Jadi kalau misalkan kita ingin menilai satu warna, kita lihat dari dominan wavelength-nya terhadap energi density-nya. Semakin tinggi gelombangnya terhadap si energi density, maka kita bisa katakan warna tersebut semakin banyak. Nanti ada suatu grafik yang bisa menunjukkan hal tersebut. Ya, jadi seperti itu ya gambarannya. Kira-kira colorimetric terms adalah salah satu teknik alat pengukuran warna. Dengan cara melihat dari gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer, dari merah sampai violet, berdasarkan dari gelombangnya. Jadi semakin gelombangnya semakin dominan artinya semakin tinggi nilai density-nya, maka warna tersebut akan semakin banyak. Oke, berikutnya lagi. Jadi udah masuk lebih mendalam ya. Jadi ya, ini sudah mulai istilah-istilah yang lebih mendalam lah. Kan saya harapkan mengerti. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan spesifik karena akan ada banyak perhitungan yang akan sangat kompleks dan kepala kalian akan semakin kelingan. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke teori berikutnya. Ini teori dari warna ya, harus kalian ketahui. Jadi saya tidak akan berbicara rumit-rumit. Saya akan intisari saja dari setiap slide, jadi biar kalian tahu, paham. Oke, di sini ada namanya tristimulus teori, ya. Lalu ada spectral response, dan ada yang namanya luminous efficiency function. Oke, yang pertama adalah kita berbicara luminous efficiency function. Ini adalah suatu grafik untuk mengukur kepekaan mata manusia, jadi luminous efficiency function adalah untuk mengukur visual mata manusia ya, kepekaan visual mata manusia terhadap cahaya dengan gelombang yang berbeda. Itu adalah luminous efficiency function. Penjelasannya dulu ya. Nanti detailnya berikutnya. Lalu ada yang kita kenal dengan nama teori tristimulus. Ya, tristimulus adalah suatu grafik atau suatu teori yang dimana digunakan untuk persepsi warna dari suatu citra. Jadi jangan mulai bingung ya, masih panjang nih. Jadi dengan adanya tristimulus ini sebenarnya itu adalah bagaimana kita melihat persepsi suatu warna. Karena kan pada dasarnya kita bisa melihat warna itu dari campuran 3 warna, merah, hijau, biru, dan merah, hijau, dan biru. Ya meskipun semua orang bisa melihat warna tersebut, tapi nanti akan berbeda persepsinya. Nah nanti di dalam tristimulus teori ini, itu bagaimana untuk menjelaskan suatu warna yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara kita tidak sama warnanya. Jadi misalkan contoh adalah
Jadi kita lihat ada di slide-nya, itu contoh dari tristimulus, bagaimana dia menjelaskan suatu objek dari warna ya, perception. Jadi tidak semua warna yang dicampurkan itu, ya itu adalah dari RGB. Nah, contohnya seperti apa? Kayak violet, misalkan kan violet kelihatannya seperti warna merah dan biru. Ungu adalah merah dan biru juga campurannya. Tapi bagaimana dengan kuning? Ya, kuning kan mungkin kita akan berpikir campuran dari warna apa? Merah dan hijau ya kalau nggak salah. Sorry, kuning dari apa ya? Biru dan hijau ya. Kuning warna apa ya campurannya? Ada yang tahu nggak? Nah kan boleh persepsi beda-beda kan? Ada yang tahu nggak kuning warna apa campurannya? Kuning itu warna sendiri. Kuning yang dibilang hijau sama merah. Oke. Menarik. Kuning itu warna primer, Pak. Nah, kuning itu adalah dari hijau dan merah. Udah mulai berdebat kan kita? Nah, baru tadi saya bilang. Nah, kuning adalah merah hijau. Kuning itu adalah primer. Oke. Kuning itu adalah warna primer. Kuning itu adalah dari merah dan hijau. Ayo terus apa lagi? Ada yang bisa lagi jawab? Kuning itu adalah CMYK. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bagaimana setiap, inilah dinamakan tristimulus. Di mana manusia akan memiliki persepsi masing-masing terhadap suatu warna. Nah, kuning itu warna itu sendiri, Pak. Iya benar, kuning itu warna sendiri. Tapi kuning itu apakah tercipta dari suatu campuran? Nah, kita akan coba buktikan ya. Ini tadi saya bilang di mana kuning ini menjadi perdebatan. Maka saya bilang warna itu bisa menjadi perdebatan karena memiliki tristimulus ya, persepsinya masing-masing. Oke, saya coba ilustrasikan dalam bentuk simulasi untuk melihat kira-kira yang kalian jawab itu mana yang benar. Oke, ya ini adalah warna primer kita. Jelas ya, tadi warna primer ya. Oke. Kita ingin lihat warnanya. Karena kalian berdebat nih, saya juga punya debatan sendiri. Kan kita nggak selesai, tristimulus kita. Nah. Oke, warna biru waktu dinyalakan jelas. Warna biru yang kita lihat. Waktu birunya berkurang, ya mulai warnanya, intensitasnya sudah mulai berkurang. Jadi akan menjadi pekat warnanya, birunya. Oke, kalau kita maksimumkan warna birunya cerah. Oke, kita naikkan warna hijaunya. Oke, pada saat warna hijau, pas warna hijau kita naikkan setengah, dia warna birunya semakin lebih muda. Kalau kita matikan, birunya tua. Ya, meskipun birunya sudah terlihat lebih muda ya dibandingkan dengan warna biru kita gini kan ya. Nah, kalau kita biru kita gini kan, birunya biru normal. Kalau hijau kita naikkan sedikit, oke, birunya semakin lebih terang lah, lebih brightness-nya ada, atau kita katakan intensitasnya. Lalu kita naikkan lagi, birunya akan semakin lebih terang. Kita naikkan lagi, semakin biru muda malah, lebih muda. Dan kita naikkan lagi, oke, menjadi cyan warnanya. Ya, menjadi cyan ya. Jadi biru dan hijau itu menjadi cyan warnanya. Oke, lalu kita naikkan warna merahnya. Oke, cyannya meredup warnanya ya. Berkurang. Kita naikkan lagi, ya semakin meredup, semakin lebih menua ya sebenarnya. Oke, kita naikkan lagi, lama-lama dia hilang cyannya, digantikan menjadi warna putih. Jadi kalau keseluruhan warna ini kita nyalakan, maka dia akan menjadi putih. Karena kan pada dasarnya adalah warna primer, RGB, red and green blue. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah di mana warna kuningnya? Oke, warna kuningnya tadi jelas kalau misalkan warna merah
tidak mungkin ada, karena warna merah dan warna hijau dan warna biru menghasilkan warna cyan. Kalau gitu ada dua kemungkinan antara warna, kita coba aja ya, berarti ini sudah kombinasi ini nggak mungkin menghasilkan warna. Lalu berikutnya kita coba warna hijau dan merah, hijau dan merah, hijau dan merah, hijau, jadi semakin terang, kalau semakin ini maka semakin hitam. Lalu kita naikkan warna merahnya. Oke, ternyata warna kuning tercipta dari warna hijau dan merah. Jadi kalau tadi hasil perdebatan kita, kuning itu adalah bukan dari warna primer, karena warna primer adalah R, G, dan B. Ya, kalau warna primer RGB ya, dia bukan warna primer. Jadi dia adalah sebenarnya warna kombinasi juga di dalam dari warna primer. Tapi ini termasuk di dalam spektrum warna kita, yaitu merah, jingga, kuning, biru, ini apa lagi ya? Indigo dan terakhir violet. Jadi warna kuning adalah satu dari warna biru dan merah, merah dan hijau. Lalu kalau kita ganti misalkan warna hijaunya merah dan kita kasih warna biru, jadinya adalah warna magenta. Ya, ternyata warna merah dan warna biru menjadi warna magenta. Oke ya, jadi sudah kelihatan nih clue-cluenya. Tadi warna biru dan warna hijau menjadi cyan. Warna merah dan warna biru menjadi magenta. Kuningnya didapat dari hijau dan merah. CMYK sudah ketemu. CMY. Lalu K-nya mana? K-nya adalah black. Semuanya dimatikan. Oke, jadi itu ya sudah dapat ya tristimulusnya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi nih. Itu dinamakan tristimulus. Kalian berdebat warnanya kuning adalah warna apa? Ya? Oke, kembali ke grafik. Ya sudah paham ya bahwa bagaimana dengan warna kuning tersebut. Ya, kuning tadi dari warna hijau dan merah. Red and green. Dan di gambarnya benar grafiknya. Di gambarnya grafiknya red and green. Oke, berikutnya adalah kita berbicara yang ini apa ya? Oh, spectral response function. Spectral response function ini sebenarnya adalah bagaimana suatu spektrum warna ya, suatu function dia mendefinisikan dari dia function yang dimana adalah hasil dari respon kita. Jadi spectral response function. Jadi dia akan menggambarkan dia mirip-mirip dengan luminos. Nah, cuman perbedaannya adalah di mana dia tergantung dari cahayanya, karena dia ada spektrumnya, ada spektralnya. Jadi spectral response function, di mana dia adalah suatu function yang tujuannya untuk menampilkan dari hasil respon kita terhadap warna dengan menggunakan ada cahayanya, efek cahayanya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut. Nggak ada. Ada pertanyaan? Pak, kenapa kalau pas sekolah kalau kuning itu dikatakan warna primer? Warna primernya kalau dia bilang katakan CMYK, yes jelas warna kuning itu termasuk warna primer. Tapi kalau kita berbicara RGB, maka warnanya bukan warna primer. Kalau dalam spektrum warna, kuning adalah merupakan warna primer. Jadi tergantung dari mana istilahnya. Karena kan saya bilang tadi, ada berbagai model warna di dalamnya. Ada CMYK, ada HSV, dan sebagainya. Kalau HSV itu nanti adalah hue, saturation, dan nilai value-nya. Jadi kalau misalkan warna kuning adalah sebenarnya warna campuran ya. Jadi kenapa dikatakan warna primer dari warna RGB? Karena warna tersebut tidak bisa diciptakan dari objek yang lainnya, dari warna yang lainnya. Ingat ya, warna primer tidak bisa dibuat dari warna lainnya. Jadi warna pokok lah istilahnya, dia tidak diciptakan dari gabungan warna lainnya.
Kalau kuning kan masih bisa diciptakan, digabungkan dari warna lainnya. Jadi itu ya asal muasalnya ya. Kalau warna biru bisa nggak dibuat dari warna lainnya? Warna biru. Tadi kan kita udah coba ya, nggak bisa warna biru ya. Kita warna hijau dan merah jadinya beda nih. Kalau misalkan hijau dan merah, warnanya kuning. Kalau misalkan hijau dan biru, dia warnanya cyan. Jadi kita tidak bisa menciptakan warna biru dari warna yang lainnya. Karena dia merupakan warna pokok. Kuning bukan warna primer, karena dia dihasilkan dari dua warna lain, yaitu hijau dan merah. Oke, kita lanjut. Oke. Tuh saya belum habis kan, masih lama. Oke, karena masih lama kita lanjut. Oke, berikutnya adalah ini kita berbicara tentang mathematical CIA space color matching for color matching. Jadi buat istilahnya adalah ini akan banyak rumus-rumus yang akan pusing nanti kepala kalian 7 keliling, saya tahu bagaimana pusingnya. Jadi saya akan rangkum ya, tapi saya akan bercerita dulu sebelum saya rangkum, saya menggunakan slide PPT lain. Oke, jadi ada gambar ini kan, ada gambar grafik kan. Nah, sebelum masuk ke gambar grafiknya, kita coba kesini dulu. Jadi kita akan mengenal namanya persepsi warna manusia. Ya, jadi saya cerita dulu sebelum masuk ke CIA tadi. Oke ya, jadi ada yang namanya persepsi mata manusia, warna manusia. Jadi gini loh, di dalam mata kita, tadi kan ingat kan, mata kita ada yang berisikan retina. Jadi retina itu seperti fotoreseptor pada kamera, di mana kita bisa melihat warna itu di dalam retina kita. Jadi secara alamiah Tuhan sudah memberikan kita itu reseptor warna yang sering kita bisa melihat warna secara jelas. Nah, di dalam reseptor mata, di dalam mata kita yang ada yang tadi saya bilang istilah namanya reseptor warna, itu di dalamnya itu ada dua sel, terkenal dua sel, yaitu sel kerucut dan sel batang. Ya ini ilmu beneran ya, ilmu bukan saya ngomong. Ini ilmu beneran. Di dalam mata kita itu ada reseptor warna, dia ada sel kerucut dan sel batang. Ya, di mana sel kerucut ini dinamakan konsel. Ya, kalau kalian itu ada konsel, ada konnya kan. Di mana sel kerucut di dalam reseptor warna pada mata kita itu tugasnya adalah sebagai sel penerima sinar yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Jadi jika ada terjadi cahaya, maka sel kerucutlah yang akan aktif untuk menerima warna. Itu sel kerucut, dia akan aktif, dia akan bisa menerima warna yang dilihat manusia itu jika terjadi cahaya. Makanya kalau kita ada cahaya kelihatan nih, kita bisa melihat warna biru, coklat, hitam, hijau dengan pasti, bukan? Ya, karena kita itu adalah sel kerucut yang aktif di dalam reseptor mata kita. Lalu berikutnya adalah sel batang. Sel batang ini adalah kebalikan dari sel kerucut, di mana mata kita juga bisa memiliki kemampuan untuk melihat warna di saat cahayanya redup atau kurang cahaya bisa dikatakan. Makanya terkadang meskipun mati lampu, tapi kita masih bisa melihat beberapa objek, bukan? Masih bisa melihat beberapa warna, bukan? Nah, itu merupakan sel batang yang aktif meskipun sangat sedikit. Nah, sel batang aktifnya di saat cahayanya sudah mulai meredup. Nah, kita kembali lagi ke sel kerucut atau konsel, saya bilang konsel, ya. Konsel. Nah, di dalam konsel ini kalian lihat di gambar grafik PPT di persepsi warna manusia, itu konselnya itu ada 3 tipe konsel dalam mata kita. Nah, di dalam mata kita itu ada 3 tipe konsel, yaitu red, green, dan blue cone. Jadi ada punya di dalam tadi ya sel kerucutnya, sel kerucut di dalam retina mata kita itu dia memiliki 3 kerucut, yaitu red, green, dan blue kerucut. Nah, di mana pemetaannya seperti pada gambar yang ada di PPT, itu pemetaan dari sel kerucut di mata kita.
dia juga memiliki gelombang yang sama persis dengan jangkauan mata manusia dari rentang 400 sampai 700 nanometer. Di mana dia akan terjadi sedikit overlapping di warna hijau dan warna merah. Di warna hijau dan merah dia terjadi saling menumpuk di warna hijau dan warna merah. Itu alamiah. Jadi kalau di mata manusia itu warna merah itu di rentang 560 nanometer. Kalau hijau di rentang 530 nanometer. Di antara rentang 560 dan 530 nanometer adalah warna kuning. Dan warna biru itu rentangnya lebih rendah, yaitu 440 nanometer. Ya, itu ada pada grafik ini ya, kalian lihat. Jadi ini warna merah, warna hijau itu di rentang 530, bukan rentang ya, tapi posisinya berada di gelombang 530 nanometer. Kalau merah di gelombang 560 nanometer. Kalau warna biru ini 440, semakin lebih kecil lagi nilainya, maka akan semakin ke arah violet. Ke 400 itu adalah warna violet. Nah, di antara 530 sampai 560 kita kenal dengan nama warna kuning. Itulah warnanya. Mata kita ya sudah ada punya nih sel kerucut untuk bisa membedakan warna hijau, biru dan merah. Itu di mata kita. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Nah, di dalam sel kerucut ini juga dia ada istilah namanya adalah long, short, dan medium, LSM. Di mana long itu menyatakan adalah panjang gelombang yang paling tinggi, medium adalah tengah-tengah, short adalah panjang gelombang yang paling akhir. Nah, ini apa artinya si long, medium, dan short? Ini berbicara kesensitifan terhadap warna. Jadi kalau kita memiliki warna merahnya long, maka kita lebih sensitif terhadap warna merah. Kalau S-nya adalah si biru, maka kita akan sedikit sensitif, kurang sensitif terhadap warna biru. Makanya kalau kalian perhatikan, kita ada cahaya, maka kita akan lebih cepat melihat warna merah kan? Karena mata kita sudah diatur lebih sensitif terhadap warna merah di rentang 560 nanometer. Dia L, long berarti. Mata kita lebih sensitif warna merah. Makanya kenapa kebanyakan produk-produk warna dikasih warna merah? Karena kita lebih sensitif melihat warna merah dibandingkan warna lain. Warna biru biasa aja. Tidak terlalu sensitif, maksudnya short lah. Medium warna hijau. Makanya untuk menetralisir warna merah dikasih warna hijau. Karena dia di gelombang medium. Nah, pertanyaan berikutnya, apabila jika kita tidak memiliki salah satu sel kerucut, maka dinamakan buta warna sebagian. Jika kita tidak mempunyai salah satu sel kerucut antara hijau, merah, atau biru, maka kita akan mengalami buta warna sebagian, yang artinya tidak bisa melihat warna sebagian ya. Misalnya kita tidak mempunyai sel kerucut warna merah, maka teman kita tidak akan bisa membedakan warna merah dan teman-temannya. Hanya bisa peka terhadap warna biru dan hijau. Jika kita tidak memiliki sampel, konsel ya, sel kerucut warna biru, maka kita tidak peka terhadap warna biru. Kita hanya peka terhadap warna merah dan hijau. Jadi kita katakan namanya buta warna sebagian. Nah, itulah dikatakan kenapa orang-orang bisa ada buta warna sebagian, karena ada sel kerucut warnanya yang tidak ada. Antara merahnya kah, hijaunya kah, atau birunya, ataupun dua, ataupun semuanya. Kalau semuanya tidak ada, berarti dia memiliki buta warna secara keseluruhan. Ya itu ya, jadi persepsi mata manusia. Jadi perlu kalian ketahui juga, mata manusia memiliki persepsi seperti itu. Oke, ini kan bisa baca. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, lalu kita kenal namanya trichromatic color mixing atau pencampuran antara tiga warna kromatik. Masih kan yang kromatik ya. Jadi kita kan istilah-istilah nama-nama sudah Anda hafal. Kromatik ada warnanya tidak hanya hitam dan putih, tapi dia memiliki spektrum warna kalau kromatik. Kalau trichromatic berarti dia memiliki warna dari spektrum warna, tapi hanya 3 dari spektrum warna yang diambil. Apa saja? Yaitu red, green, dan blue sebagai warna primernya. Karena dari struktur mata manusia, semua warna itu dipandang sebagai kombinasi doang warnanya.
Karena mata manusia hanya memiliki primary color-nya red, green, dan blue. Sisanya semua warnanya sebagai kombinasi doang. Makanya dinamakan trichromatic mata kita. Lalu kalau pencampuran dinamakan color mixing. Ya, jadi biar kalian tahu ya, di mata manusia itu ya hanya red, green, dan blue doang. Oke, berikutnya adalah, nah, karena tadi kita sudah mengenal nih berbagai persepsi warna, ternyata di internasional ini kita mempunyai suatu badan komisi ya sebagai namanya Commission International de Claira atau The International Commission on Illumination. Waduh, Illuminati dong ini. Bukan ya, bukan Illuminati ini ya. Tapi ini merupakan badan internasional untuk mengurusi masalah illumination atau pencahayaan atau warna. Jadi memang spesial dibentuk. Ya kalau ada Illuminatinya saya nggak tahu. Pokoknya jangan bilang Illuminati, tapi karena ini memang badan komisi internasional untuk masalah pencahayaan dan warna. Oke, di dalam CIA kita sebutnya sekarang adalah CIA ya. CIA. CIE. Kalau CIA itu Badan Intelijen Amerika. Ini CIE. Oke, CIE ini dia mengatur standarisasi terhadap spektrum warna yang tadi kita sebutkan di awal. Dia menetapkan standar bahwa warna biru itu dari CIE ini adalah berada di posisi 435,8 nanometer. Sedangkan mata kita itu berada tadi di mana tadi? Warna kita di mata kita ya, warna birunya itu berada di 440 nanometer. Beda ya, mata kita di 440. Sedangkan di standar CIE itu ditetapkan warna biru itu berada di gelombang 435 nanometer. Lalu hijaunya di gelombang 546. Kalau di mata kita di 530 warna hijaunya. Sedangkan warna merahnya dia berada di puncak yaitu 700 nanometer. Sedangkan mata kita hanya mata kita mempunyai pengukuran warna merah itu berada di gelombang 560 nanometer. Ini penerapan dari CIE, saya tidak tahu bagaimana mereka menerapkannya. Jadi kalau kalian bingung cara penerapan mereka, kalian bisa langsung hubungin mereka untuk mencari tahu kenapa mereka menerapkan standar CIE seperti itu. Oke, berikutnya kalian sudah mengenal tadi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam jebakan CIE saya bilang. Jadi kita masuk ke dalam CIE-nya. Nah, CIE ini kan standar Commission Illumination. Nah, dia sudah menetapkan standar terhadap color matching atau color mixing, pencampuran warna. Nah, kita masuk ke dalam PPT. Nah, dinamakan mathematical CIE. Jadi si CIE ini sudah menetapkan istilahnya tadi kan satu standar warna, spektrum warnanya. Dia juga menetapkan salah satu hitungan matematikal di mana untuk melakukan pencampuran warna. Nah, di dalamnya, jadi di dalam CIE ini, dia juga mengganti istilah-istilah RGB. Di mana istilah RGB diganti menjadi X, Y, dan Z. X itu X besar ya. Jadi semua X, Y, Z ini huruf besar, di mana X besar itu menandakan R, kalau Y itu berarti menandakan G-nya, kalau Z itu menandakan adalah warna B-nya, blue-nya. Ya, keseluruhan warna tadi diganti menjadi variabel baru di dia ya, bukan di kita. CIE-nya mengganti jadi XYZ ya. Untuk apa? Untuk kita melihat kira-kira matching color atau pencampuran warna menggunakan gelombang. Sehingga nanti kalau kita padukan dengan gelombang, kan gelombang simbolnya adalah lambda ya, seperti PPT itu lambda. Kalau lambda masih ingat kan ya IPA ya? Ya kalau nggak ingat ya bisa dibuka buku kembali lagi nanti di ilmu fisikanya. Nah, jadi ada gelombang lambda. Lambda itu adalah simbol dari gelombang. Nah, makanya dia akan menciptakan suatu nanti baru yaitu XYZ, di mana kalian lihat di sini ada lagi perhitungan adalah X kecil, X lambda kecil, Y kecil, dan Z lambda kecil. Nah, itu adalah merupakan perhitungan matematik yang nanti akan hasil jadinya. Jadi outputnya adalah X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Itu outputnya. Jadi dia ingin istilahnya mengkonversi, ingin melihat pencampuran warnanya dari warna yang ditetapkan, dari variabel yang ditetapkan menjadi variabel baru. Nah, di sini dia ada istilahnya mathematical CIE space for color matching. Dia membuatkan grafiknya. Jadi si CIE ini menciptakan grafik untuk melihat color matchingnya. Itu menggunakan dia istilahkan ya sebagai grafik 2 derajat. Ya,
grafik 2 derajat yang bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, apa hubungannya dengan mata manusia? Ini menarik. Oke, saya akan coba lihat, kita akan coba lihat ya, kira-kira seperti apa implementasi color matching dari pencampuran warna kita, dia ingin cocokkan terhadap grafik ini. Oke, saya juga punya referensi dari suatu web, ya, saya biasanya sukanya bermain ya. Jadi kan bisa buka web ini sebagai bahan materi kalian. Kalau kan nanti mungkin materi saya takut itu ya, dia bagus dia blogspot punya ya. Tapi saya suka baca punya dia. Jadi kan bisa kotak-atik dari dia. Di kurs ini sangat komplit. Jadi saya sangat sarankan kalau kalian ingin tahu tentang warna di sini. Oke. Nah, tadi kan color matching nih, color matching sesuai dengan di PPT nih. Bentuknya itu adalah dia rentang sumbu X-nya adalah gelombang dari 400 sampai 700 nanometer, sedangkan sumbu Y-nya adalah nilai value hasil warna matching tersebut, hasil warna percampurannya. Nah, kita akan memetakan warna yang sudah dicampurkan ke dalam grafik ini. Kira-kira dia berada di posisi mana? Nah, contoh seperti ini. Di sini adalah dia sudah memetakan gambar cyan. Jadi warna cyan ya. Kecil kan? Oh, masih kecil ya. Gede ya. Oke, nah ini ya. Dia ingin memetakan pencampuran warna cyan. Kalian lihat, ini grafik 2 derajat yang tadi disebutkan. Kenapa 2 derajat? Karena posisinya hanya mentok sumbu Y sampai 2 derajat doang. Oke, kan lihat di sini warnanya adalah warna biru, nih sama yang seperti di gambar ya. Z itu adalah warna biru, Z lambda berarti gelombang warna biru. Kalau Y lambda berarti gelombang si warna merah. Sedangkan kalau X berarti gelombang dari warna kebalik. Kalau Y berarti warna hijau, X berarti warna biru. Dia seperti ini. Nah, untuk warna cyan kalian lihat, cyan yang totality 100% warna pekat cyannya itu berada kebanyakan di antara grafik warna biru dan warna hijau. Warna merahnya nggak ada. Tadi kan seperti kita sudah lihat kan, kalau warna cyan kan berarti dari warna hijau dan warna biru kan, seperti ini. Nah, ya kan, warna hijau dan warna biru. Maka otomatis di dalam grafiknya si 2 derajat CCIE, maka dia akan masuk ke dalam kebanyakan di gelombang warna biru dan warna hijau, warna merahnya nggak ada. Dia malah melandai. Melandai itu artinya dia tidak ada warnanya. Kalau semakin tinggi kan nilai value semakin besar, berarti kan nilai warnanya semakin besar. Ini untuk warna cyan. Nah, si cyan itu ada yang cyan 50%, berarti kalau cyan 50% itu berarti ada campuran sedikit warna merahnya. Jadi agak sedikit naik merahnya. Kalau dia 10%, dia semakin ke atas, berarti warnanya tidak pekat. Jadi semakin ke atas semakin tidak pekat, semakin ke bawah semakin pekat. Ini cyan kan warna biru dan warna hijau. Lalu ada warna magenta. Nah, warna magenta itu 100% di posisinya adalah warna merah dan warna biru ya. Warna merah dan biru, kalian lihat nih. Di posisinya kalau magenta itu di warna posisi gelombang birunya dia agak sedikit naik, dia turun di warna hijau dan naik lagi di warna merah. Karena kalau magenta kan dia warna merah dan warna biru. Oke, benar. Magenta warna merah dan biru. Nah, berikutnya lagi ada warna yellow. Yellow dia jelas, tadi ingat, yellow percampuran dari warna hijau dan merah. Maka otomatis dia akan lebih besar gelombangnya naik di kisaran value 8, 0,8 berarti hijau dan merah. Jadi dia ingin melihat color matching-nya itu berdasarkan pemetaan dari diagram 2 derajat dari CCIE ini. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya kalau nanya Pak dari mana hasil dari 0,41243, jangan tanya saya, itu dari CIE-nya yang mengkonversikannya. Jadi dia memberikan kepada kita nilai tersebut, tinggal menghitungnya saja. Jadi kayak kemarin nilai transformasi matriks itu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada waktu nggak ya? Jadi ini PPT kalian masih sangat panjang, ada 39 slide. Nampaknya tidak semua saya bisa ceritakan. Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya?
Ada yang mau tanya? Oke, ada yang bertanya? Tidak ada. Begitu kalau nggak ada yang bertanya, kita tetap lanjut terus. Jadi, oke, berikutnya adalah masuk ke dalam CIE chromaticity diagram. Ini sebenarnya bukan chromaticity diagram, tapi bagaimana perhitungan tentang chromaticity. Chromaticity, apa itu chromaticity? Chromaticity bahasa Indonesia adalah kromatisitas. Kromatisitas adalah suatu spesifikasi objektif yang dimana dia gunanya untuk menilai kualitas warna. Tetapi terlepas dari pencahayaannya, chromaticity atau Indonesianya kromatisitas itu dia suatu teknik, suatu objektif, ya suatu teknik cara bagaimana menentukan kualitas warna terlepas dari cahayanya. Jadi dia tidak melihat warna, tidak melihat cahaya. Nah, di sini ada perhitungan ya. Jadi ini lagi CCIE yang menciptakannya. Jadi dari tadi skalanya ya, skala X, Y, Z ya, skala X, Y, Z masih ingat ya, CCIE kan menciptakan skala X, Y, Z sebagai nilai dari R, G dan B. Nah, di sini paling atas kan nggak usah pedulikan, dia ini menghitung, melakukan percobaan untuk mengkonversikan ke dalam X, Y, Z kecil untuk nanti dimasukkan ke dalam diagramnya. Ini menggunakan percobaan 680 lumen 1 watt menggunakan cahaya lampu. Ini adalah konversinya. Jadi dari X, Y, dan Z yang tadi didapat ya dari CCIE ini. Jadi ini model warna dari CCIE ya. Jadi kan nggak usah heran. Ini adalah salah satu model warna CCIE di luar dari CNYK, RGB, HSV. Ini merupakan salah satu model warna dari CCIE yang nanti kita kenal namanya CIE Lab. Nah, dia dengan nama XYZ. Nah, dari warna XYZ ini dia akan konversikan ke dalam warna X ke dalam diagram X, Y, dan Z ya. Karena nanti chromaticity atau chromatisitas itu ada diagramnya. Diagramnya seperti apa? Diagramnya dari sini nggak? Oke, diagramnya nggak ada. Diagramnya itu ada di sini, di PPT, di sini. Oke. Nah, ini adalah diagram chromaticity-nya. Jadi diagram chromatisitas dari tadi. Nah, rumus yang dari CIE dia kan hanya X dan Y, Z. Nah, dia akan petakan ke dalam diagram chromaticity yang ini. Dari rumus X, Y, Z-nya itu. Nih. Dia menggunakan rumus ini, X, Y, dan Z. Jadi kan tinggal menghitung nanti. Saya akan contohkan saja langsung tanpa kalian capek-capek menghitungnya. Jadi misalkan kalau saya memiliki warna, ya, ini karena menghemat waktu ya, cepat. Jadi misalkan saya punya, misalkan ada sampel warna ya, jadi sampel warna dari CIE, jadi sampel warna dari model CIE ya. Cina spasinya. Oke, dari CIE itu misalkan warna rednya itu adalah 49,13. Ini saya ambil contoh dari soal luar. Lalu ada greennya, itu nilainya 34,51. Lalu ada nilai blue-nya, itu nilainya adalah 2,67. Nah, ini adalah merupakan contoh sampel warna dari CIE. Ya, nanti dari sampel warna CIE ini, dia kan karena menciptakan ya istilahnya menciptakan sendirilah. Nah, dari sampel warna ini kita mau konversikan ke dalam diagram si chromatic yang ini nih. Karena di dalam diagram chromaticity ini dia hanya memiliki sumbu X dan sumbu Y. Lalu kemana sumbu Z-nya? Sumbu Z itu adalah tambahan dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kan lihat di sini. Jika semua ditotal X sama Y, Z yang sama itu harus sama dengan 1. Nah, sumbu Z-nya ini itu tidak ada dalam chromaticity karena bisa digantikan dengan X dan Y. Jadi perlu kalian ingat, jadi tidak ada sumbu Z di dalam chromaticity karena di rumusnya ini sebenarnya Z ini bisa digantikan dengan X dan Y.
Oke, kita kembali lagi ke perhitungan. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, lalu saya kembali ke PPT, yang tadi ada diagramnya. Nah, oke, ini lebih manusiawi. Nah, lihat. Oke, kira-kira kita mau menghasilkan, berarti kan kalau kita mau konversi ke dalam diagram chromaticity-nya, kita harus menghitung. Berarti kita mau menghitung nilai dari X-nya. Berarti X kecilnya adalah, kalau red kan berarti diimplementasikan sebagai nilai X besar. Kalau ini berarti Y besar, dan ini adalah sebagai Z besar. Kan si I-nya. Maka otomatis 49,3 ya ditambahkan semua dibagi dengan 49,3. 49,13 ini 49,13 ditambah dengan 34,51 ditambah dengan 2,67. Oke, ada yang bisa itu nggak? Oke, 49,13 ditambah 34,51 ditambah 2,67. Oke, hasilnya itu adalah 0,59 kalau saya hitung. 0,569, ada belakangnya 2222 gitu ya. Kita ambil 3 digit aja. Lalu kalau Y-nya itu berarti adalah si green kan, 34,51 dibagi hasil pertambahan dari ya sama ini juga. Oke. Oke, hasilnya adalah 0,39999, 0,3999, atau kita bulatin aja menjadi 0,4. Oke, kita sudah dapat nih sumbu dari diagram chromaticity dari CI ini. Kita ingin lihat kira-kira warna red, green, blue yang dikasih dari CI ini ke dalam diagram chromaticity seperti apa bentuk warnanya. Kita lihat, kita buktikan. Kalau sumbunya adalah X, berarti dia di bawah. Sumbunya X berarti 0,5, 0,569 kira-kira ya di dekat sini lah. Dia sampai 0,4, 0,4. Berarti sekitar warnanya adalah warna orange ya, di warna orange. Jadi di sini kira-kira posisi di kursor saya. Jadi 0,569, 569 berarti di sini lagi dong. Ya, warna orange agak sedikit pekat. Dia di paling ujung sini. Nah, sini 0,569 sampai 0,4. Berarti kalau tadi konversi warna dari CCIE yang red, green, blue yang 49,13 bla 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 dikonversi ke dalam diagram chromaticity, maka dia menghasilkan warnanya orange kalau di sini. Dia menghasilkan warna orange. Kalau dari kursor saya di sini hasilnya nih. Ya, itu ya cara bagaimana menghitung dari model warna CCIE ke dalam diagram chromaticity. Jadi kita tahu warnanya. Nah, untuk diagram chromaticity ini pinggir-pinggir yang dinamakan spectral locus di batas akhir dari sebuah warna. Ini spectral locus namanya. Di luar ini warnanya adalah gelap. Warna gelap di luar warna ini. Lalu di dalam ini namanya gamut. Gamut adalah nada warna, color gamut. GAMUTS asal ada gamutnya. Ini adalah nada warna. Jadi warna dalam sini adalah nada warna yang bisa dihasilkan dari chromaticity ini. Jadi seperti itu. Nah, di dalam chromaticity juga ada berbagai macam yang bisa dihasilkan ya. Jadi misalkan seperti ini nih. Ini yang tadi. Nah ini, di dalam gamut tersebut, jadi di dalam diagram chromaticity ini, tidak semua bisa ditampilkan ke dalam istilahnya, di dalam device. Jadi setiap device akan berbeda, jadi namanya gamut. Jadi istilahnya apa ya, proses bahasa simpelnya adalah, gamut itu adalah sebuah range yang menyatakan batasan-batasan warna yang bisa dihasilkan setiap color space. Jadi batasan warna yang bisa dihasilkan oleh suatu ruang warna. Nah, ruang warna ini atau color gamut ini itu berbeda-beda dari setiap device. Kalian perhatikan dari setiap device itu berbeda-beda. Ini kursor saya. Nah, ini berbeda-beda dari setiap device color gamut ini kalian perhatikan tadi ya.
Nah ini kalian perhatikan. Untuk RGB, untuk paling besar ya, kalian lihat di paling segitiga ya. Segitiga di dalam color gambut ini merupakan range batasan dari RGB paling besarnya. Lalu di dalamnya itu ada segitiga lagi, itu adalah standar RGB yang paling kecilnya. Nah, posisi CMYK itu berada di dalamnya segitiga ini. Nah, pada saat kita mau melakukan ngeprint, maka CMYK printer hanya menghasilkan gamut seperti ini saja. Jadi hanya hanya segelintir dari gamut di chromaticity diagram. Jadi seperti itu. Jadi hanya bagian terkecilnya aja. Jadi ini di dalam tampilan monitor dia segitiganya gede RGB-nya. Lalu kalau dicetak CMYK-nya hanya potongan kecil dong di warna biru ini dong nih segitiganya. Oke, karena waktu udah habis, tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan, saya sambil absensi. Saya isi session blog. Ada pertanyaan? Ya mungkin itu tadi bilang ya, kenapa warna cukup kompleks? Karena saya katakan emang ribet warna itu. Jadi ya kira-kira syarat kan paham ya, kita baru 20 slide ya dari 39 slide yang ada. Itu pun sudah skip tadi. Jadi kalau kalian mau pelajari tadi itu bisa kunjungi si blognya ini nih, pengantar warna.blogspot ini, blognya bagus. Saya pelajari materi dari situ. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, dari ini ada yang bertanya, warna merah, biru, kuning bisa dibilang warna primer nggak Pak? Warna merah, biru, kuning. Warna primer tuh warna merah, biru, dan hijau. Tadi ingat ya, kalau warna primer tuh kalian simpan aja, warna primer tuh artinya warna yang tidak bisa dibentuk dari warna lain, dari hasil percampuran warna lain. Kalau warna tersebut bisa dicampur dengan warna lain, dia bukan warna primer artinya. Warna primer artinya warna pokok. Warna hijau kan bukan dari warna biru sama kuning. Tadi warna biru sama kuning jadinya apa tadi? Kalau kita lihat di sini. Kalau warna kuning sih nggak ada ya. Kalau warna hijau itu kan pencampuran dari warna si biru dan kuning. Kuning adalah warna bukan warna primer. Jadi hasil pencampuran campur lagi. Jadi patokannya tetap CMYK, patokannya RGB. RGB itu adalah tadi saya bilang ya, kalau untuk pewarnaan di layar komputer, di layar hanya untuk proses di dalam layar komputer, tadi saya bilang warnanya kan ada adiktif dan subtraktif. Nah, di layar komputer itu hanya warna adiktif, di mana dia tidak untuk dicetak. Jadi tentu otomatis kalau kita hanya menggunakan warna di dalam komputer tidak untuk cetak, maka kita bisa menggunakan warna primernya adalah RGB. Tapi kalau misalkan kita maunya mencetak, maka otomatis dia akan menjadi subtraktif. Saya bilang kan subtraktif, dimana kita kalau mencetak berarti namanya subtraktif dan kita mengikuti pola warna dari si CMYK. Makanya kalau kalian mendesain poster di dalam komputer pasti dia menggunakan polanya adalah RGB. Tapi pada saat ingin dicetak, dia akan harus dikonversi dari adiktif ke subtraktif sehingga bisa dikenali polanya. Nanti dari situ kalau pencetak dia maunya CMYK biasanya. Jadi tergantung ya, maka saya bilang warna itu ribet. Jadi dibalik keindahannya terdapat keribetannya. Ya itulah, jadi kalian hari ini mengenal warna. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Udah sayang belum? Mana tadi? Oke, ini session lognya lama banget ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dari saya cukup. Jadi semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalkan slide-nya kurang penjelasannya, mungkin kalian bisa pelajari lagi ya. Atau misalkan kalian bisa tanya saya nanti via Teams atau via email. Jadi dari saya mungkin cukup. Sekian. Thank you semua sudah hadir.